Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Madikana Podcast KUA Kecamatan Negara. Pada hari ini kita kedatangan tamu Bapak Haji Muslihin SPDI MPD, yang mana beliau ini adalah penyelenggara haji dan umroh Kabupaten Jembrana. Bagaimana keadaannya Pak Haji? Alhamdulillah sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu. Padahal ini adalah pertemuan yang sulit sebenarnya bagi Bapak yang sibuk itu. Tapi terima kasih kehadirannya karena datang di Madikana Podcast KUA Kecamatan Negara. Baiklah, pada hari ini kita mengangkat tema yang mana ninjo haji di Kabupaten Jembrana. Ninjo haji ini Pak Haji, bolehkah kita tahu bagaimana sejarahnya sampai ada ninjo haji di Kabupaten Jembrana ini? Jadi kalau orang bilang kayu lebat jangan ditebang, bila berbuah juga berdaun. Ini adat jangan dibuang, sudah tradisi turun menurun. Jadi ninjo haji ini adalah merupakan tradisi yang sangat lama dan panjang sejarahnya, ketika orang yang pergi menunaikan ibadah haji, keluarganya ikut turut mengantar. Jadi mengantar beramai-ramai semuanya tanpa kecuali, sehingga masyarakat Jembrana pada hari itu semua antusias, tumpah ruah ke jalan mengiringi calon-calon jamaah haji yang akan berangkat haji. Luar biasa Pak Haji. Bahkan dalam sejarah itu di tempat ada satu desa yang di Muara namanya Tanjung Tangis itu. Tanjung Tangis ya. Nah, itu kenapa sampai dinamakan Tanjung Tangis? Bagaimana sejarahnya terkait dengan ninjo haji? Jadi sebelum orang berangkat haji melalui kapal, melalui pesawat udara, jadi tahun-tahun awal itu berangkat haji itu melalui laut. Kemudian dari sini di Jembrana ini kapal mengangkut jamaah haji itu di Pengambangan, namanya Tanjung Tangis. Kenapa dinamakan Tanjung Tangis? Di sana kita menyaksikan orang yang melepas keluarganya yang akan ibadah haji, haru, kemudian saling tangis-nangis ya. Nah, tangis-tangisan lah bahasa kampungnya di sini, bahasa Melayu di sini tangis-tangisan. Kemudian melepas sampai menit-menit terakhir untuk berangkat seperti itu, sehingga ramai riuh suara tangisan keluarga yang akan ditinggalkan, baik yang berangkat ibadah haji maupun yang ditinggal, semuanya tangis-tangisan, sehingga terkenalah daerah itu di Tanjung itu sebagai Tanjung Tangis. Karena mungkin ada pengaruh, diperkirakan jamaah haji itu bisa jadi tidak mungkin selamat kembalinya karena perjalanan laut yang begitu menantang gitu ya Pak Haji. Iya, jadi karena perjalanan laut itu sangat panjang dan lama, perjalanannya saja sampai ke Arab Saudi itu bisa memakan waktu 6 bulan. Sehingga bekal orang yang jamaah haji itu selain bekal makanan dan lain sebagainya, itu salah satunya adalah berbekal kain kafan. Persediaan barangkali kalau di jalan meninggal ya dikubur di laut seperti itu. Sehingga sama seperti mengantar orang meninggal seperti itu. Sehingga luar biasa keadaan situasi seperti itu, tangis-tangisan terjadi. Saya dapat cerita dari orang tua bahwa di sana tuh memang luar biasa, dan tradisi itu sampai sekarang meskipun jalurnya sudah melalui udara, orang mengantar jamaah haji itu tetap antusias. Sehingga Tanjung Tangis itu terkenal sampai sekarang ya, sampai karena sekarang, sejarahnya itu ya. Perlu kita lestarikan, angkat walaupun tinggal sejarah bahwa di sanalah pernah terjadi pelepasan jamaah haji, pemberangkatan jamaah haji di sana. Kemudian ada suasana haru, tangis-tangisan di sana.
Baiklah. Kemudian berikutnya Pak Haji, sebagai penyelenggara haji dan umroh, kira-kira pada tahun 2024 ini berapa jumlah jemaah haji di Kabupaten Jemberana ini? Insya Allah jamaah haji yang akan berangkat menunaikan ibadah haji di tahun 2024 dari Kabupaten Jemberana berjumlah 82 orang jamaah haji. Ini terdiri dari 14 dari daerah Melaya, Kecamatan Melaya, kemudian 34 dari Kecamatan Negara, kemudian 25 dari Jemberana, 6 dari Pekutatan, 2 dari Menduyu. Semuanya itu saya dengar kan ada lansia-lansia yang ikut berangkat pada tahun ini. Bagaimana dari penyelenggara haji dan umroh sendiri mengantisipasi bagi calon jemaah haji yang lansia? Kebetulan tahun ini tagline-nya adalah haji ramah lansia, lansia lebih diutamakan. Ketika fasilitas yang diberikan diutamakan adalah lansia, karena porsi haji ada untuk lansia dan pendampingnya. Nah, kemudian diperkenankan juga para lansia itu menggunakan kursi roda, dan di dalam penempatan para lansia ini akan selalu kita utamakan. Iya. Jemaah haji Jemberana ini di embarkasi Surabaya itu kloter berapa Pak Haji? Kloter 71. Kloter 71. Bolehkah saya memberikan satu pertanyaan mewakili masyarakat ya? Banyak masyarakat itu bertanya pada saya khususnya sebagai penyuluh agama Islam itu, apakah benar dengan melunasi haji lebih awal kita akan diberangkatkan dari Kementerian Agama itu lebih awal, porsi hajinya bisa maju ke depan dikarenakan kita melunasi haji. Benarkah itu Pak Haji? Itu tidak benar. Jadi melunasi itu ada syaratnya. Jadi syarat untuk melunasi setoran haji itu yaitu dipanggil sesuai porsinya baru bisa melunasi. Kalau belum dipanggil ya tidak bisa. Nah, seperti itu. Oh, jadi itu hoax itu Pak Haji? Hoax kalau kita itu membayar lebih tidak awal. benar. Kemudian syarat-syaratnya harus istiqoah kesehatannya. Setelah itu kalau sudah sesuai bahwa mereka itu sudah istiqoah kesehatan, baru dia berhak melunasi. Kalau tidak sesuai, dia tidak berhak melunasi. Gitu. Jadi ada syaratnya. Melunasi itu tidak sembarangan melunasi lebih awal. Gitu. Ini penting diketahui ini ya Pak Haji. Kemudian bagaimana untuk estimasi keberangkatan dan kepulangan calon jemaah haji Jemberana ini, itu tanggal berapa, hari apa, dan bertempat di mana itu Pak Haji? Jadi untuk keberangkatan tahun ini karena ada tradisi ninjau haji, kita diterima di embarkasi Surabaya itu tanggal 30. Jadi dari sini pelepasan oleh Bapak Bupati tanggal 29 dilepas oleh Bapak Bupati. Kemudian karena di Surabaya itu kita diterima jam 8 pagi sehingga kita harus istirahat dulu di Pasuruan. Di sana jamaah haji menginap, kemudian sambil juga kita memberikan bimbingan kepada jamaah di sana bahwa hotel di Pasuruan itu satu kamar ada terisi 4 orang atau 3 orang. Disesuaikan dengan di Tanah Suci bahwa satu hotel bisa berisi 4 orang atau 5 orang. Sehingga terbiasa jamaah haji Jemberana ini kalau selama ibadah di sana di Arab Saudi itu hotel yang ditempati itu dihuni itu diisi 4 orang seperti itu. Sehingga ada pembelajaran sedikit, kemudian menghemat tenaga, jamaah jadi fit untuk melaksanakan ibadah haji, jadi istirahat dulu di Pasuruan. Pelepasan di mana? Pelepasan kita lepas di Gedung Insinyur Soekarno oleh Bapak Bupati. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji atas penjelasannya. Cuman saya pengen terakhir ini, apa pesan-pesan dari Bapak selaku penyelenggara haji dan umroh Kabupaten Jemberana kepada calon jemaah haji dan seluruh keluarga, baik masyarakat yang ikut ninjau besok ini tanggal 29 ini. Kepada seluruh jemaah haji, kami himbau untuk mempersiapkan diri, kesehatannya, gunakan waktu sebelum pemberangkatan untuk istirahat. Karena ibadah haji adalah ibadah fisik yang menguras tenaga. Oleh karena itu
kesehatan dan kebugaran itu sangat perlu sekali bagi keluarga, supaya tetap mensupport, memberikan dukungan doa kepada para jamaah haji dan pengantar jamaah haji yang ninjau haji ini. Kami mohonkan untuk selalu mentaati peraturan lalu lintas di dalam berkendaraan, jangan berlebihan. Kemudian kendaraan yang mestinya terisi beberapa orang jangan sampai berlebihan kapasitasnya. Yang mengendarai sepeda motor gunakan helm. Seperti itu, jaga ketertiban berlalu lintas di jalan supaya tidak terjadi kecelakaan-kecelakaan. Terima kasih, menarik sekali Pak Haji atas kehadiran sebagai penyelenggara haji dan umroh sekaligus sebagai calon jemaah haji. Kami doakan mudah-mudahan Pak Haji diberikan kesehatan dan kemudahan, wabil khusus kepada ikut mengawal calon jemaah haji Kabupaten Jemberana. Baiklah, sahabat Madikana Podcast KUA Kecamatan Negara, demikianlah pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu di podcast yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.